Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengacara ganteng terkenal di Irak, Turki, Pakistan, dan New Zealand. Semua Belanda-Belanda, cewek-cewek Uzbekistan, cewek-cewek Korea senang semua sama saya karena saya pengacara ganteng dan cerdas. Saya pengacara cowboy yang terkenal di seluruh antero dunia. Jadi malam ini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme apa saja yang harus kita bawa di pengadilan Mahkamah Konstitusi ketika kita pertama kali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Panitera. Apa saja itu? Yang pertama kali adalah kita wajib membawa atau mengajukan surat atau tulisan. Apa saja surat atau tulisan itu? Surat atau tulisan itu adalah mencakup satu, surat kuasa. Yang kedua adalah surat gugatan Ada posita kronologis daripada kejadian sehingga terjadinya kerugian terhadap salah satu capres atau calon yang menggugat, atau isinya kronologis tentang sengketa pemilu Yang kedua adalah petitum. Petitum itu adalah tuntutan. Apa saja isi tuntutan kita? Terserah, bebas, tidak ada aturan yang melarang bahwa kalian menuntut, asal sesuai dengan koridor, sesuai dengan apa yang sedang kita bahas di dalam sengketa pemilu tersebut. Jadi silakan aja mengajukan apa aja, isi unek-unek dari nanti hakim yang menentukan Jadi tidak ada lagi larangan-larangan bahwa ini tidak boleh kecuali Anda datang ingin menggugat kambing Anda hilang, itu salah, bukan sengketa pemilu namanya. Tapi kalau berkaitan dengan pemilu silakan saja bahasanya. Ingin memakjulkan, ingin membatalkan salah seseorang calon karena dianggap curang misalnya, ingin apa itu terserah, bebas-bebas saja Ini surat-suratnya seperti itu. Lalu surat berita acara C1, kronologis dan lain-lain Berita acaranya juga harus dikedepankan, bukti-bukti lain dikedepankan. Yang kedua yaitu keterangan saksi. Saksi-saksi ini juga harus dibawa Saksi-saksi mungkin saksi dari partai yang telah diberikan surat mandat oleh partai. Saksi-saksi mana aja yang ingin diajukan oleh para penggugat Yang ketiga yaitu saksi ahli. Saksi ahli dari pihak mana? Tergantung dari hakim nanti yang menentukan saksi ahlinya. Apakah dari pihak KPU atau pihak dari Bawaslu dan lain-lain, mungkin dari partai dan lain-lain bisa. Yang keempat yaitu saksi daripada pihak-pihak, keterangan daripada pihak-pihak. Pihak-pihak apa aja yang terkait dengan sengketa pemilu ini? Misalnya KPPS atau Panwascam dan lain-lain rakyat-rakyat, RT RW dan lain-lain mungkin bisa dibawa atau kepala adat. Yang kelima, kalau nggak salah 5 5 itu bukti petunjuk lainnya, bukti petunjuk yang mengarah kepada sengketa pemilu tersebut bisa terjadi, bukti-bukti penunjang daripada bukti-bukti sebelumnya itu. Yang keenam itu adalah bukti dari informasi elektronik atau data elektronik. Jadi bukti-bukti elektronik itu juga diwajibkan di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009, diwajibkan dibawa. Kenapa? Karena itu merupakan satu bagian daripada alat bukti yang menjadi bahan kajian hakim untuk memutuskan satu perkara sengketa pemilu. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa ketika salah satu pihak membawa bukti-bukti elektronik seperti clipping daripada informasi koran, media elektronik, online dan lain-lain, itu tidak ada alasan untuk dijadikan bahan bahwa ini gugatan kabur atau salah karena alat buktinya salah. Tidak, itu amanah daripada peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa pihak yang satunya menjelekkan pihak yang satunya bahwa wah ngapain bawa bukti, bahwa itu kan informasi dari koran, dari media elektronik, nggak bisa dipakai alat bukti, itu salah. Itu pendapat yang keliru. Dan ingat pengadilan Mahkamah Konstitusi ini sama seperti pengadilan perdata, hukum perdata. Jadi masing-masing kedua belah pihak bisa mendapatkan bantuan hukum dari pihak-pihak seperti advokat, pengacara dan lain-lain. Dan yang terpenting lagi adalah pengadilan Mahkamah Konstitusi ini bisa para penggugat dan tergugat ini bisa dibela dan didampingi oleh orang-orang yang bukan dari kalangan advokat. Itu peraturan Mahkamah Konstitusi. Boleh saja asal dia mengetahui dan memahami tentang sengketa pemilu. Contoh seperti orang yang pernah menjadi ketua KPPS atau pernah menjadi Panwascam dijadikan saksi atau dijadikan pendamping hukum para penggugat ini juga
itu sah-sah saja, karena di peraturan Mahkamah Konstitusi nggak mesti harus advokat yang mendampingi mereka-mereka yang beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan surat menyurat itu sudah diatur dalam pasal 11 ya, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009, serta peraturan tentang bukti-bukti, saksi-saksi dan lain-lain juga ada di pasal 10 di peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 ya, nomor 16. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa bukti elektronik itu salah, tidak kuat. Bukti elektronik, informasi elektronik dari media massa itu tidak kuat untuk dijadikan alat bukti, itu salah. Salah semua, salah. Karena itu dianjurkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibawa semuanya, untuk jadi bahan analisa hakim, sehingga hakim mempunyai keyakinan untuk memutuskan apakah ini bersalah atau tidak. Masalah petitum, ya, isi tuntutan daripada para pihak-pihak itu bebas. Mau menuntut bahwa pihak lawannya dianggap curang dan lain-lain, memberhentikan atau dimakjulkan atau didiskualifikasi, itu terserah. Nama juga isi tuntutan, masalah hak, masalah disetujui atau tidak, itu hakim menentukan. Semoga saja hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjaga amanah. Dari saya itu aja, terima kasih banyak. Saya pengacara tergantang dunia, pengacara Koboy. Mohon maaf apabila atas kegoblokan saya ini Anda tersinggung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.